Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, jumpa kembali dengan saya Ustazah Solif yang kali ini akan membagikan video berupa makanan tradisional. Kalian siap menyimaknya? Ada 6 makanan tradisional yang akan kita perkenalkan. Yuk simak tontonannya berikut. Kita simak bersama. Makanan tradisional yang pertama adalah sega jamblang. Sega jamblang adalah nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Sega jamblang atau dalam bahasa Jawa kita membacanya dengan sego jamblang ya, adalah makanan khas Cirebon yang pada awalnya diperuntukkan bagi para pekerja paksa pada zaman Belanda yang sedang membangun Jalan Raya Dendles dari Anyer ke Panarukan yang melewati wilayah Kabupaten Cirebon. Sego jamblang saat itu dibungkus dengan daun jati, mengingat bila dibungkus dengan daun pisang kurang tahan lama, sedangkan jika dengan daun jati bisa tahan lama dan tetap terasa pulen. Hal ini karena daun jati memiliki pori-pori yang membantu nasi tetap terjaga kualitasnya meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Walaupun menunya sangat beraneka ragam, tetapi harga makanan ini relatif sangat murah. Nah, menu yang tersedia biasanya ada sambal goreng, tahu sayur, paru-paru, semur hati atau daging, perkedel, sate kentang, telur dadar atau goreng, telur masak sambal goreng, dan masih banyak lagi. Namun salah satu menu yang menjadi ikon dari sega jamblang adalah balakotak hideng, yaitu cumi-cumi atau sotong berkuah kental. Hidangan yang kedua adalah nasi pecel atau kita sebagai orang Jawa biasa menyebutnya sego pecel. Adalah hidangan nasi Indonesia khas Jawa yang disajikan dengan pecel. Pecel dalam hidangan nasi pecel biasanya dibuat dari sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang, daun singkong, daun pepaya, kembang turi atau bunga turi yang dicampur dengan sambal kacang. Biasanya juga ada tauge-nya ya teman-teman. Nasi pecel sering disajikan dengan tempe goreng, mendoan, kerupuk, rempeyek, ada macam-macam lagi yang lainnya mungkin yang teman-teman juga sering makan ya. Ada bakwan, ada ote-ote atau weci ya bahasanya. Nasi pecel banyak dijual di kota-kota besar di Pulau Jawa, termasuk populer di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan banyak lagi di sekitar lainnya. Nasi pecel berasal dari Madiun, Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, berbagai daerah di Pulau Jawa ini memiliki kekhasan masing-masing. Ada nasi pecel Blitar, nasi pecel Jawa Timur, ada nasi pecel di Yogyakarta, bahkan ada yang sampai di Jakarta. Begitu ya teman-teman. Apakah kalian sudah pernah makan nasi pecel? Atau mungkin setiap hari? Selanjutnya adalah lontong sayur. Lontong sayur itu juga bisa disebut dengan lontong gulai ya. Dia adalah makanan Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Lontong ini identik dengan kuah santan yang memiliki bumbu kental khas masakan Minang. Kuah santan yang kaya bumbu rempah sudah dikenal sebagai salah satu cara memasak ala masakan Minang. Di dalamnya ada lontong, ada sayurnya tentunya ya, dan ada macam-macam lagi. Kalian bisa mengamati gambarnya ya. Nah, anak-anak, sudah pernahkah kalian memakan masakan seperti ini? Biasanya kalau di Jawa Timur atau di daerah kita di Kota Blitar, Kabupaten Blitar gitu, biasanya kita bikin ketupat ya pas lebaran. Nah, sayurnya itu kayak mirip-mirip gini. Namun lontong sayur itu pasti akan sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit orang yang tinggal di sana. Makanan tradisional selanjutnya yang tak kalah menarik adalah nasi krawu ya. Nasi krawu merupakan makanan khas dari daerah Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ciri khasnya adalah nasinya yang pulen dan disajikan dengan daun pisang. Lauknya dapat berupa sayatan daging sapi, semur daging, jeroan sapi, sambal petis, dan serundeng.
tak lupa juga ada sambelnya ya anak-anak. Nah, siapa nih dari kalian yang pernah makan makanan seperti ini? Wah, tampaknya menarik ya. Kalau Ustazah sih belum pernah nih makan kayak gini, jadi pengen nih. Nah, makanan tradisional selanjutnya adalah gudeg. Gudeg itu sangat terkenal ya teman-teman. Gudeg adalah hidangan khas provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Nangka muda itu seperti apa sih? Nah, mungkin anak-anak tahu ya kalau kita menyebutnya dengan sebutan tewel. Ayo anak-anak, sudah pernah belum makan masakan dari tewel? Nah, tapi uniknya untuk gudeg ini perlu waktu berjam-jam untuk memasaknya. Warnanya menjadi coklat, biasanya dihasilkan dari daun jati yang dimasak bersamaan. Nah, bahan utama untuk membuat gudeg ini adalah nangka muda, santan, gula aren, cabai, aneka bumbu, ayam, telur, tempe. Nah, biasanya masakan gudeg itu cenderung manis. Jadi kalau masakan khas Yogyakarta itu cenderungnya manis. Sajikan dengan ada telur rebus gitu, terus dibumbui gitu ya, tempe bacem, tahu bacem, kemudian kecek yang dimasak dengan tahu, seperti itu. Anak-anak sudah pernah mencoba? Ustazah sih pernah ya, tapi Ustazah lebih suka kalau nya itu super pedas. Wah, mantap. Tapi kalau anak-anak mungkin tidak ya. Nah, makanan tradisional yang terakhir adalah nasi bebek bumbu hitam khas Madura. Ya, benar sekali. Bebek bumbu hitam ini merupakan makanan yang berasal dari Madura, Provinsi Jawa Timur. Nah, yang jelas kalau bebek hitam ini bahannya adalah daging bebek yang dibumbui dengan bumbu-bumbu macam-macam rempah-rempah yang lengkap, yang masaknya itu tidak terlalu lama sebenarnya, hanya sekitar nggak ada 1 jam ya, tapi warnanya bisa hitam. Wah, ada bumbu rahasia apa nih? Kayaknya menarik nih. Apakah kalian sudah pernah memakan ini? Wah, mantap ya anak-anak ya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya atas perhatian kalian pada kesempatan kali ini. Kita telah menyimak 6 makanan khas atau makanan tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah sebutkan 3 makanan yang berasal dari provinsi kalian. Provinsi di manakah kalian itu? Ya, benar sekali, Provinsi Jawa Timur. Nah, silahkan kerjakan tugasnya ya. Nah, bagaimana anak-anakku semua kelas 4? Kalian sudah mengenalkan ada 6 makanan khas tradisional Indonesia yang kita kenal pada hari ini. Semoga kalian tambah mengenal dan tambah memahami apa saja makanan-makanan tradisional yang kalian mungkin belum pernah makan atau bahkan setiap hari makan. Dan semoga video kali ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Dan jika kita belum pernah mencobanya, semoga suatu saat kita bisa mencoba dan memakan makanan tradisional tersebut. Baik, begitu saja dari Ustazah Khalif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.